Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di hari Tuhan, hari Minggu, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan, kesehatan, dan sukacita damai sejahtera dalam Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami supaya kami boleh menerima firman dengan iman dan ketulusan kami sehingga kami boleh melakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita belajar dari khotbah di bukit, saudara-saudara ya. Saudara, dalam khotbah di bukit bagian-bagian awal, maka kita menjumpai Tuhan berbicara tentang berbahagia, saudara. Saudara, kalau saudara memperhatikan Alkitab, maka Alkitab banyak sekali berbicara tentang bahagia, saudara. Jadi jikalau saudara ingin bahagia hidupnya, maka saya sangat mendorong saudara membaca Alkitab, ya. Maka saudara bisa menemukan bagaimanakah sebenarnya kita ini berbahagia. Nah, saudara, kalau kita berbicara bahagia, saudara-saudara, maka seringkali bahagia itu dikonotasikan dengan suatu suasana atau perasaan bahagia, saudara ya. Nah, saudara, ada kebahagiaan yang sejati yang Alkitab katakan itu bahagia, tetapi ada kebahagiaan yang tidak sejati, ya, yaitu tergantung kepada mood dan perasaan kita. Saudara-saudara, kita harus mengerti apa itu kebahagiaan sejati dan apa itu kebahagiaan tidak sejati, saudara. Saya beri contoh ya, saudara. Saudara, kalau saudara tahu seekor kodok, saudara taruh di apa itu namanya, panci atau apa begitu ya. Lalu saudara masukin air, lalu taruh kodok di dalamnya. Lalu saudara panasin di kompor ya. Maka ketika air itu hangat, kodok itu bahagia, saudara ya. Dia bahagia sekali karena suasananya enak sekali. Tapi saudara, kita tahu bahwa kodok itu nggak lama lagi jadi suike, saudara-saudara ya, karena dia akan mati, saudara. Nah, saya katakan kebahagiaan yang tergantung situasi sangat berbahaya. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak tahu ini kebahagiaan atau kebahayaan dalam hidup saya. Saudara, ada banyak orang kadang-kadang berpikir yang penting saya bahagia. Tetapi apakah itu bahagia yang sejati? Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang yang bijaksana, saudara, kalau saudara mau tahu tentang kebahagiaan, saudara harus baca Alkitab sehingga saudara tidak tertipu oleh perasaan kita, oleh suasana yang kita rasa bahagia. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara bahagia yang Alkitab katakan bisa diterjemahkan sebagai artinya diberkatilah, ya, blessed, ya, orang yang diberkati. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kebahagiaan itu tidak ada subjeknya, ya, tergantung perasaan kita. Tapi kalau diberkati yang sifatnya pasif, kata pasif, diberkati artinya ada subjeknya yang memberkati kita. Saudara, kalau kita berbicara diberkati, saudara-saudara, tidak lain subjeknya Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara membaca di Alkitab, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberkati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur kita menjadi orang percaya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang suka memberkati kita. Ya, kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, perjanjian baru, saudara-saudara, Allah adalah Allah yang memberkati. Nah, saudara, kenapa saudara tidak diberkati Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak memberkati saudara, tapi karena kita tidak hidup di dalam rencana Tuhan itu, sehingga saudara dan saya tidak diberkati Tuhan. Tapi jika saudara sungguh-sungguh dalam rencana Tuhan, saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan, tidak tergantung kondisi. Saudara, hari ini kita mengalami pandemi COVID, betul gak saudara ya? Saudara, jika kebahagiaan kita tergantung situasi dan kondisi, saya yakin saudara adalah orang yang stres hari ini. Betul gak saudara? Tapi kalau saudara-saudara adalah orang yang bergantung kepada Tuhan,
Dia adalah subjek yang memberkati hidup kita, tidak tergantung situasi. Saudara-saudara, Alkitab berkata, jikalau Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang bisa menutup pintu. Jikalau Tuhan memberkati kita, saudara tidak ada satupun situasi bisa menghalangi berkat itu. Maka itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kitab suci, maka kita adalah orang-orang yang bijaksana. Karena di dalamnya saudara-saudara banyak berbicara bagaimana kita berbahagia. Nah saudara, hari ini kita belajar dari bagian firman Tuhan, kebahagiaan saudara-saudara atau hidup yang diberkati sangat bergantung kepada hati kita. Saudara-saudara, hati kita sangat menentukan saudara-saudara apakah saudara adalah orang yang diberkati Tuhan apa tidak. Ya. Saudara-saudara, sebetulnya saudara-saudara, siapakah diri kita itu tergantung hati kita. Bukan tergantung semata-mata dari tampak luar kita. Saudara, mungkin orang lain berkata kita baik, tetapi kebaikan kita tergantung hati kita. Kita yang tahu sendiri apakah kita ini baik atau tidak baik. Atau mungkin juga saudara, kita tidak tahu siapa diri kita. Disitulah saudara-saudara mengapa saudara kita harus mengenal Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengenal Tuhan, barulah kita bisa mengenal siapa diri kita. Karena dialah yang menciptakan kita, dia memberitahukan siapa kita, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa saudara-saudara kebahagiaan sangat bergantung kepada hati kita. Atau hidup yang diberkati tergantung kepada hati kita. Saudara, yang pertama-tama saudara-saudara, di dalam Amsal dikatakan begini saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, hati kita sangat menentukan apakah hidup saudara adalah kehidupan itu sendiri. Saudara, yang dimaksudkan kehidupan adalah saudara, hidup kita memang kita hidup di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, jikalau hati kita tidak mengalami kehidupan itu, maka saudara, meskipun kita hidup di dunia ini, kita seperti orang yang sudah mati. Kita tidak ada kesegaran. Saudara, kehidupan itu sifatnya vitalitas, satu energi yang besar untuk kita maju ke depan. Saudara, tergantung oleh hati kita, bukan? Saudara, kita bisa capek fisik kita, tapi kita tetap punya semangat, bukan? Betul gak saudara ya? Saudara capek fisik, saudara masih bisa tidur. Tapi saudara coba-coba capek hati, saudara. Saudara kalau capek hati, saudara, fisik gak capek, saudara, capek semuanya, saudara ya. Jadi saudara, saya beritahu saudara-saudara, hati kita menentukan hidup kita. Itu yang dikatakan apa? Kalau saudara menjaga hatimu, maka dari hatimu itu akan terpancar kehidupan yang memberikan kita semangat dalam hidup ini. Saudara, kita di tahun baru, saudara, kita butuh semangat itu. Maka itu saudara, penting sekali hati kita ini, saudara, yang kita perlu jaga. Yang kedua, saudara, Alkitab berkata apa, saudara? Saudara, Alkitab berkata manusia itu hanya memperhitungkan rupa, tetapi Tuhan, dia memperhatikan hati kita. Saudara, penting bukan? Saudara, Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu, dia yang maha kuasa, saudara-saudara. Lalu dia tahu hati kita, saudara. Saudara, kita tidak bisa sembunyi, tidak bisa, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengapa saudara-saudara hati menjadi penting kalau hidup mau diberkati? Karena Tuhan melihat hatimu, bukan sekedar melihat apa yang kau kerjakan. Nah saudara, kalau Tuhan melihat hatimu, maka saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang dimaksud takut akan Tuhan, bukan takut dihukum, saudara. Artinya engkau mengasihi Tuhan. Saudara menjadi orang berbahagia. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, jika orang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak pernah bahagia. Jikalaupun dia bahagia, satu kebahagiaan yang semu. Saudara-saudara, kalau saudara suka makan, saudara mengerti artinya makan enak, bukan? Ya. Kadang-kadang kita ketemu satu makanan, kita bilang makannya enak, enak banget, enak banget. Lalu kita ketemu teman kita, bukan? Teman kita bilang, lu makan di mana? Di sono makannya enak banget, nasi gorengnya enak banget. Ya. Tapi teman itu berkata, itu belum terlalu enak, ada yang lebih enak lagi di gang pojok sono, lebih enak lagi. Kita bilang, udah enak kok. Setelah akhirnya teman itu ajak kita makan nasi goreng yang sebelah sono, saudara ya. Pas kita makan nasi goreng sebelah sono yang enak sekali itu, yang enak ini jadi nggak enak, saudara. Ngerti, saudara ya? Saudara-saudara, ketika kita hari ini tidak mengenal Tuhan, saudara, kita pikir kebahagiaan kita kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Tapi saudara, waktu saudara mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, saudara, saudara baru mengerti apa itu kebahagiaan.
Maka itu saudara yang kasih dalam, Tuhan itu melihat hati kita. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa hati itu penting? Saudara, Tuhan Yesus berkata begini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali saudara-saudara, hidup kita punya masalah, bukan masalah yang di luar. Saya tidak tahu saudara setuju apa enggak dengan saya ya. Ya saudara ya, saya ulang saudara-saudara, seringkali kita punya masalah, bukan masalah yang di luar. Ada kalanya masalah di luar muncul karena masalah dalam hati kita. Ya, saudara, saya ulang saudara-saudara, saudara, masalah di luar menjadi besar karena ada masalah dalam hati kita. Saudara, jika hati kita damai sejahtera, meskipun masalah besar di luar, kita tetap rasa tidak ada masalah. It's okay. Contoh saudara, saudara kalau lagi happy hatimu, orang berkata-kata kurang enak tentang engkau tenang-tenang saja, engkau senyum-senyum saja. Kenapa? Karena hatimu beres, bukan? Tapi coba kalau hatimu lagi tidak enak, orang ngomong enak juga kepada engkau tetap gak enak sama dia. Karena hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting hati kita. Maka itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berkata apa kepada kita? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara, apa artinya saudara? Saudara, saya percaya saudara, untuk menjadi suci hati kita bukan sesuatu yang gampang saudara ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang juga, seringkali kita tidak bisa kontrol hati kita, bukan? Siapa di antara kita yang bisa kontrol hati kita? Tidak mudah saudara. Saya yakin saudara, kalau ada orang ngomong gak enak sama saudara, saudara gak mau tersinggung. Tapi tersinggung saudara, ya kan saudara? Tapi tersinggung, ya. Saya sih gak mau tersinggung, teman tersinggung. Betul gak saudara? Mungkin ada orang menyakiti hati kita, sebenarnya kita gak mau marah, kita bertekad gak mau marah. Tapi saudara-saudara, setelah mendengar kata-kata itu, saudara, kita jadi marah saudara, emosi saudara. Saudara-saudara, tidak mudah saudara-saudara mengatakan hati yang suci. Tapi apa artinya suci hati itu, artinya apa? Saudara-saudara, bisa diterjemahkan suci ini artinya murni. Ya. Jadi berbahagialah, diberkatilah orang yang murni hatinya. Saudara, murni itu artinya apa? Saudara, murni itu artinya saudara-saudara tidak bercampur. Ya, kalau saudara emas murni, artinya emas itu tidak bercampur. Ya. Nah saudara-saudara, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hatinya tidak bercampur. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dua hal mengenai hati yang tidak bercampur atau murni. Yang pertama saudara-saudara, kalau berbicara hati yang tidak bercampur, maka saudara, yang pertama-tama saya mau katakan, yaitu orang yang hidupnya dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, satu gelas yang sepenuhnya penuh, saudara-saudara, tidak bisa dicampur yang lain. Karena kalau dicampur yang lain, dia akan luber. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus membuat mukjizat di Kana waktu perkawinan? Maka Tuhan Yesus meminta pelayan itu mengambil buli-buli yang untuk cuci tangan dan cuci kaki. Lalu dikatakan Tuhan Yesus berkata apa? Isilah buli-buli itu penuh dengan air. Saudara mengerti maksudnya? Artinya saudara-saudara, tidak mungkin dicampur yang lain lagi. Itu air murni, tidak ada yang lain. Itu maksudnya. Jadi saudara-saudara, itu betul mukjizat. Pelayan itu tidak isi setengah air, lalu setengah air anggur, tidak. Isi penuh air. Maka ketika dicedok, dikasih pemimpin pesta, air menjadi anggur. Saudara-saudara, arti murni itu saudara-saudara tidak bercampur, artinya dengan segenap hati kita, tidak ada sisa. Saudara-saudara, kita masih ingat akan hukum yang terutama di dalam Alkitab. Saudara masih ingat? Apa saudara? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kitab Ulangan di mana ayat ini muncul, maka ayat ini dimulai dengan kata-kata begini, saudara. Dengarlah hai Israel,
Tuhan itu Allah kita. Jadi Allah kita siapa, saudara? Tuhan, huruf besar semua, saudara. Yehova, ya, Yahweh, ya. Ada namanya, saudara, ya. Tuhan itu Allah kita. Dan kalimat berikutnya apa? Tuhan itu Esa. Saudara, kita tidak percaya kepada politeisme, tidak. Kita percaya kepada Tuhan itu Esa. Kata Esa itu satu kesatuan. Yaitu kita percaya kepada Allah yang beroknum tiga, tetapi dalam satu kesatuan Allah itu. Kita percaya Allah yang Esa itu, Tuhan yang Esa. Maka saudara-saudara, perintah Tuhan kepada umat Tuhan adalah apa, saudara? Kalau kita percaya Tuhan adalah Allah kita dan Tuhan itu Esa, maka implikasi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Saudara, itu adalah implikasi yang paling masuk akal. Saudara, jika engkau dan saya percaya kepada Tuhan yang Esa, tapi engkau tidak mengasihi dengan segenapnya, engkau tidak mentuhankan Dia. Saudara-saudara, mengapa seorang suami harus mengasihi istrinya dengan segenap hatinya? Karena Alkitab mengajarkan seorang suami hanya punya satu istri, tidak boleh lebih. Karena engkau hanya punya satu istri, maka kasihmu harus segenapnya kepada dia, tidak bisa dibagi. Itu maksudnya, saudara. Saudara, jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan, engkau tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, segenap kekuatanmu, engkau belum mengasihi Tuhan. Mungkin kau mendengar kata-kata ini, Pak Pendeta, terlalu keras. Tapi saudara-saudara, apa yang firman Tuhan katakan itu masuk akal. Kita tidak punya dua Tuhan, kita hanya punya satu. Kalau engkau tidak bisa mengasihi Dia segenap hatimu, engkau belum mengasihi Dia. Yesus berkata apa, saudara? Kita tidak bisa mempunyai dua Tuhan dalam hidup kita, tidak bisa. Jika engkau mengasihi yang satu, engkau membenci yang satu. Kita tidak bisa melayani Mamon bersama-sama melayani Tuhan, tidak bisa. Kalau engkau melayani Mamon, engkau tidak melayani Tuhan. Maka itu saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus bangkit, Yesus berkata apa kepada Simon Petrus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Saudara, kita gampang berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Saudara, tetapi Tuhan pertanyaannya sifatnya perbandingan, ya. Saudara, kalau dibandingin paling susah, bukan ya? Dibandingin, ya. Regi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada rumahmu? Nah, saya pikir-pikir, saudara, ya, lebih dari rumah saya, ya. Kalau rumah nggak ada, tinggal di mana? Kan begitu, saudara, ya. Regi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hartamu? Jangan sembarang jawab, saudara. Kalau saudara jawab sembarangan, ya, iya Tuhan, maka Tuhan ambil hartamu. Kira-kira engkau gimana? Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus ketika bertanya kepada Simon, dia pakai comparison. Kalau tanya gampang, saudara, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya gampang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan berkata apa? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Yesus berkata apa? Jikalau engkau tidak membenci ayahmu dan ibumu, engkau tidak membenci saudaramu laki-laki dan perempuan, engkau tidak layak menjadi muridku. Saudara, maksud Tuhan pasti bukan membenci, karena Tuhan mengajar kita mengasihi. Tapi maksud Tuhan adalah ketika engkau membandingkan antara kasihmu kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, kepada saudaramu, dibandingkan dengan kasih kepada Tuhan, maka dikatakan apa? Engkau lebih mengasihi Tuhan daripada mereka. Tapi saya beritahu saudara, kalau engkau lebih mengasihi Tuhan daripada mereka, engkau pasti mengasihi mereka. Saya ulang, saudara-saudara. Saudara, jika saya lebih mengasihi Tuhan daripada orang tua saya, daripada saudara-saudara saya, sanak famili saya, maka implikasi terjadi apa? Saya pasti lebih mengasihi mereka, karena Tuhan memerintahkan itu. Saudara, jangan khawatir. Kalau engkau jauh lebih mengasihi Tuhan, engkau pasti lebih mengasihi orang lain. Tapi jika engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau punya kemungkinan engkau membenci saudaramu. Engkau tidak bisa mengampuni orang tuamu. Tapi jika engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak bisa tidak, engkau pasti mengampuni orang tuamu. Mungkin ada kesalahan, mungkin anak-anakmu, mungkin saudara-saudaramu, mungkin temanmu, mungkin pacarmu, mungkin kolegamu.
Saudara, jika engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, engkau pasti mengampuni dia. Kenapa? Karena Tuhan dia bertahta dalam hatimu. Engkau tidak sanggup untuk tidak mengampuni. Tetapi saudara, jikalau engkau tidak mau mengampuni, jangan-jangan engkau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya hati yang suci? Hati yang suci itu artinya tidak bercampur. Apa artinya? Tidak ada bagian lain kecuali hati kita memang sepenuhnya kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang bahagia yang hatinya mendua. Tidak ada. Ya, Alkitab berkata, jikalau engkau mendua hati, engkau tidak dapat apa-apa. Saudara hidup di dunia, saudara, engkau tidak bisa netral. Saudara, saya ulang, saudara. Saudara hidup di dunia, engkau tidak bisa netral. Engkau jangan berkata begini, Pak Pendeta, saya mau jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tidak bisa. Pak Pendeta, saya hanya mau jadi jemaat biasa. Tidak bisa. Engkau tidak bisa di tengah-tengah. Engkau pilih, engkau menjadi orang Kristen sungguh-sungguh atau bukan orang Kristen. Engkau tidak bisa berkata, saya hanya orang Kristen biasa. Tidak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Karena di dunia ini, saudara jangan lupa, ada kuasa si jahat. Ya, saudara jangan lupa itu. Saudara, jika engkau tidak di dalam kuasa Allah, engkau di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara jangan lupa, di dunia ini ada dunia yang menawarkan segala sesuatu yang begitu indah. Jikalau hatimu dan hatiku tidak surgawi, engkau pasti suka dengan dunia ini. Dan jangan lupa, kita masih hidup dalam daging. Apa artinya? Daging selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, jikalau engkau tidak menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sepenuh hati ikut Tuhan, engkau pasti ikut dagingmu dan ikut setan dan ikut dunia. Tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau engkau ingin bahagia, mari engkau punya hati yang sepenuhnya ikut Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu Kaleb, kita tahu Yosua. Tuhan berkata, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari tanah Mesir sama-sama dengan 600.000 orang Israel. Tetapi saudara, ketika mau masuk Kanaan, hanya 2 orang ini masuk. Generasi yang bersama-sama dengan mereka semuanya binasa di padang belantara. Saudara, mengapa? Karena Alkitab berkata, karena keduanya mengikut Tuhan sepenuh hatinya. Saudara-saudara, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun bersama-sama dengan 600.000 rakyat Israel mengalami segala penderitaan di padang belantara, menghadapi segala kesulitan padang belantara. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan memimpin mereka berdua bisa masuk tanah perjanjian, tetapi yang lain tidak. Kenapa? Karena 2 orang ini hatinya mengikut Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara, kita bisa menghadapi kesulitan yang sama dengan orang di dunia ini, bisa. Saudara dan saya bisa sakit, bisa. Saudara bisa mengalami kesulitan bisnis, bisa. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Jika saudara sepenuhnya ikut Tuhan, saudara, saudara menjadi orang yang berbeda. Saudara bisa seperti Kaleb bin Yefune atau seperti Yosua bin Nun, sama-sama mengalami kesulitan seperti bangsa Israel, tapi 2 orang ini berbeda. Berbeda di mana? Karena Tuhan melihat 2 orang ini berbeda. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita saudara-saudara yang sangat penting dan terutama ketika Tuhan melihat engkau berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara, ikut Tuhan jangan setengah hati, engkau rugi, ya. Ikut Tuhan sepenuh hati. Karena dia adalah Tuhan yang suka memberkati hidup kita. Yang kedua, saudara, saya mau sampaikan adalah, saudara berbicara murni hati ini berbicara integritas. Ya. Saudara, integritas, saudara, saya yakin saudara pasti setuju dengan saya, ini sesuatu barang langka. Saudara, integritas itu adalah saudara-saudara orang yang rela berdiri dalam kebenaran meskipun dia harus berkorban. Itu integritas. Dia tetap berdiri kepada kebenaran meskipun dia harus dikorbankan. Itu integritas.
Saudara, integritas selalu berjumpa dengan kesulitan, baru terbukti integritas. Tapi kalau integritas hanya berjumpa dengan kenyamanan, dia belum tentu integritas. Saudara-saudara, seorang sahabat, saudara, teruji sahabat ketika kita mengalami kesusahan. Kalau kita sedang senang, dia jadi sahabat kita, itu banyak orang melakukannya. Tapi ketika saudara dan saya menghadapi kesusahan yang sangat pelik, dia tetap menemani engkau, dia sahabat. Bahkan dia lebih daripada saudara, Alkitab katakan. Saudara, demikian integritas. Saudara, integritas diuji oleh apa? Diuji oleh ancaman. Diuji oleh apa? Diuji oleh rela berkorban tidak. Ada harga yang harus dibayar. Orang ini punya integritas. Saudara, apa arti integritas? Saudara, integritas itu artinya, saudara-saudara, apa yang di hatimu dan apa yang kau katakan cocok. Apa yang di hatimu dan apa yang kau katakan itu cocok. Saudara, sebenarnya mulut sama hati dekat ya saudara, ya. Tapi saudara seringkali bisa bedanya jauh saudara, ya. Otak sama pikiran sama hati nggak jauh saudara ya. Tapi seringkali bisa beda jauh, betul gak saudara ya? Saudara, orang itu lebih ikutin otaknya atau ikutin hatinya? Menurut saudara? Ya. Saudara, kadang-kadang ya, kita ngerti sih, kita nggak punya uang ya, tapi pengen. Ya. Saudara pernah ngalamin itu enggak ya? Kita sih tahu ya, kita nggak punya duit ya, cuman pengen gimana ya? Aduh ya, ngutang deh ya, gitu ya saudara ya. Ngerti ya saudara ya? Saudara, ngerti itu otak kita. Pengen itu hati kita. Saudara-saudara, hati kita ini saudara bisa mendominasi meskipun kita paham. Pak Pendeta, saya ngerti sih Pak, harus ngampuni orang. Cuma nggak bisa Pak. Nggak bisa di mana? Hatinya. Otaknya ngerti, hati nggak mau, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, apa itu integritas? Integritas itu artinya, saudara-saudara, apa yang di hatimu dengan mulutmu sama. Saudara berkata, saya bisa mengampuni, hatimu mengampuni. Saya melupakan, hatimu melupakan. Saya mengasihi engkau, hatimu mengasihi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara berjumpa dengan orang punya integritas, maka saya percaya saudara hanya akan menghormati orang ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini saudara adalah orang-orang yang berbahagia dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa orang-orang ini orang berbahagia? Alkitab berkata apa? Karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, maksud melihat Allah memang bukanlah punya pengertian melihat secara mata jasmani kita, melihat Allah. Ya. Peristiwa yang paling besar manusia bisa melihat Allah dan tidak mati, saudara tahu kapan? Waktu Yesus datang ke dalam dunia. Ya, itu adalah peristiwa sangat besar, saudara. Kenapa? Karena Allah menyatakan diri dan orang melihat dan memegang dia dan tidak mati. Maka itu saudara-saudara, peristiwa inkarnasi adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah dunia. Bahkan ada seorang teolog berkata lebih besar daripada penciptaan. Kenapa saudara? Karena Allah menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Jadi kalau Yesus berkata, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah saudara-saudara, tidak ada seorang manusia bisa melihat Allah. Tetapi anak Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan kepada kita. Saudara-saudara, kata melihat Allah di sini pasti bukan melihat dengan mata kepala kita, artinya secara jasmania. Tetapi saudara-saudara, melihat Allah punya pengertian apa saudara-saudara? Saudara-saudara, ini adalah berbicara mata rohani kita. Maka itu saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai berbahagia di sini dari seluruh bagian ini, maka berbahagia di sini bukanlah kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, bukan saudara. Saudara, orang yang belum mengenal Yesus menjadi kemustahilan bisa mengalami seperti ini. Contoh saudara ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara, jikalau saudara dan saya belum mengenal Yesus, saudara, kita tidak bisa saudara miskin di hadapan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena manusia saudara-saudara, dia dalam dosa, dia mati rohani.
Saudara, orang yang mati rohani, dia merasa dirinya besar. Kapan saudara dia bisa miskin hadapan Allah? Ketika Roh Kudus mencelikan mata rohani dia. Ketika lahir baru. Saudara pernah mengalami itu? Saya pernah, saudara. Dalam satu retreat, saudara, saya masih remaja. Saya dengar khotbah. Pengkhotbah berkata, supaya kita bertobat percaya Yesus, saudara. Saudara, saya tidak tahu kenapa ketika dikatakan percaya Yesus, yang saya ingat dosa-dosa saya. Heran. Yang saya ingat dosa-dosa saya. Saudara tahu apa yang saya katakan? Tuhan, saya tidak layak diselamatkan. Tuhan, saya tidak layak diselamatkan. Tuhan, Engkau tidak perlu menyelamatkan saya. Itu kata-kata saya. Dan saya nangis, saudara. Saya begitu hina, Tuhan. Engkau tidak layak mencari saya. Saya tidak layak dicari oleh Tuhan. Saya nangis menjadi-jadi, saudara. Sampai selesai kebaktian, saya masih nangis, saudara. Sampai panitia berkata, Regi, udah. Saya nangis, saudara. Saya tidak layak, Tuhan. Saya manusia yang bobrok, Tuhan. Saudara, kapan? Setelah mata rohani kita celik, melihat kasih Tuhan itu, saya baru tahu, saya bukan merasa miskin, saya memang miskin. Saya memang bangkrut. Saudaranya bukan merasa miskin. Ada orang merasa miskin. Bukan, saudara. Memang betul-betul miskin. Oleh karena itu, saudara, kata kebahagiaan di sini adalah orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Maka itu dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, saudara-saudara, yaitu orang yang di dalam Yesus Kristus ini, saudara, karena dia akan melihat Allah dengan mata rohaninya. Apa arti melihat Allah? Yang pertama, saudara, orang-orang yang suci hatinya, dia bisa hidup di dalam kehadiran Tuhan, saudara. Wah, ini susah, saudara-saudara, ya, kalau menceritakan ini. Pak Pendeta, gimana sih merasakan kehadiran Tuhan? Susah diomong, ya. Seperti orang yang kalau nggak pernah makan durian, ya, ditanya makan durian rasanya apa? Susah, saudara. Rasanya gimana? Ya manis. Kayak pisang? Bukan. Rasanya gimana? Empuk-empuk? Iya. Kayak apa ya? Gitu kan? Ayo coba cerita, saudara. Nggak bisa cerita, saudara, ya. Kecuali apa? Lu makan sendiri. Betul gak, saudara? Wanginya seperti apa? Ya wangi durian. Wanginya kayak jeruk? Bukan. Kayak manggis? Bukan. Kayak apa? Durian. Saudara ngerti maksudnya, saudara? Saudara sama, saudara. Saudara, waktu saudara ini bisa mengalami hadirat Tuhan, saudara ini tidak bisa diceritakan. Saudara heran ketika saudara ada di hadirat Tuhan, yang ada pada kita adalah kita menangis, kita memuji Dia, tapi tangisan kita bukan karena kita sedih, tapi karena sukacita terlalu besar sehingga kita menangis. Dan saudara-saudara, saya beritahu saudara, waktu saudara mengalami itu, saudara tahu dunia ini hanya sementara. Dunia tidak ada arti. Hanya Dia yang punya arti. Itulah Raja Daud, saudara-saudara. Dia adalah orang, dia berkata, hanya satu hal yang kuingini di dunia ini, yaitu diam di rumah Tuhan, melihat keindahan Tuhan di dalam baitnya. Heran, saudara, ya. Saudara, Raja Daud kurangnya apa, saudara? Pintar main musik, saudara. Pintar bikin puisi, saudara. Raja yang kaya, saudara. Apa aja dia punya, saudara. Tapi dia berkata dia cuma satu yang dia mau minta. Satu yang dia mau minta. Apa, saudara? Diam di rumah Tuhan dan menyaksikan keindahan Tuhan. Kenapa? Tidak dapat dibandingkan. Saya beritahu saudara, tidak dapat dibandingkan. Bahkan seluruh dunia engkau berikan, engkau tidak dapat membandingkan dengan engkau ada di hadirat Tuhan, menyaksikan akan Dia itu. Tidak dapat. Oleh karena itu, saudara-saudara, engkau berbahagia. Kenapa? Kalau engkau suci hatimu, karena engkau dapat melihat Dia, engkau melihat hadiratnya. Yang kedua, saudara, kenapa berbahagia melihat Allah? Saudara-saudara, yang kedua, engkau akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Wow, saudara. Ya. Saudara, kalau menyaksikan kisah sejarah kekristenan, para misionari. Saudara, banyak misionari yang hidupnya hanya sebentar, saudara. Ya. Dan banyak yang menjadi martir. Tapi kalau saudara mendengar kesaksian mereka, saudara, mereka melihat kemurahan Tuhan itu.
Saudara, mereka rela mati dengan hina, tapi mereka tidak terhina karena mereka melihat kemurahan Tuhan. Saudara, orang ketika dia mengalami kemurahan Tuhan tidak tergantung apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya yakin di antara saudara pernah mengalami itu. Kalau saudara pernah mengalami itu, saudara mengerti maksud saya. Tidak tergantung engkau lagi untung, engkau lagi rugi. Tidak tergantung situasi dunia seperti apa, tidak tergantung. Saudara, ketika engkau merasakan kemurahan Tuhan, satu hal saja yang engkau berkata, Tuhan, saya berterima kasih kepada engkau. Saudara, siapakah orang bisa mengalami seperti ini? Alkitab berkata, berbahagia jika engkau punya hati yang suci, hati yang sepenuhnya tidak bercampur, maka engkau akan melihat kemurahan Tuhan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan kita jaga hati kita. Bagaimana jaganya? Yang pertama, saudara, biarlah darah Yesus membasuh, menyucikan hatimu, membersihkan kita dari seluruh dosa kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan, firman yang bisa menyucikan hati kita. Karena Tuhan berkata, sucikanlah mereka, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu ya Tuhan. Saudara, dengan apakah orang muda bisa menjaga kelakuannya suci? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, begitu tajam, bisa membedakan maksud dan tujuan hati kita. Yang dimana kita tidak bisa membedakan, tapi firman itu bisa menembus tajam masuk ke dalam. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita menjaga hati kita? Saudara, kita harus membaca firman, hidup dalam firman. Saudara, engkau tidak pernah bisa menjaga hatimu. Hanya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus mengawal hati kita. Jadilah orang berbahagia, saudara, setelah mendengar firman, kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapat hari ini bukan sebagai apa yang kami dengar saja, tetapi kami mengalami ya Tuhan. Sehingga dengan pengalaman yang kami alami sesungguhnya, kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami bisa meyakinkan orang lain supaya mereka mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, supaya mereka pun hidup diberkati. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Situasi kondisi selalu berubah. Hari depan kami tidak tahu. Tapi ajar kami selalu memandang kepada Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.